Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel TSC Official, yang mana tujuan channel TSC Official ini adalah untuk memberikan pandangan, memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita menjalankan aktivitas sehari-hari kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga mendapatkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang selalu sehat, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan suatu pandangan, suatu pendapat tentang korupsi minyak goreng yang diekspor ke luar negeri. Kita sudah mendengar penangkapan dari Kejaksaan Agung mengenai mafia minyak goreng ini, yang telah menetapkan 4 tersangka, yang salah satunya adalah dirjen pejabat yang berwenang di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan minyak goreng yang besar di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, menurut pandangan saya, menurut hemat saya, mereka yang melakukan korupsi ekspor minyak ke luar negeri ini adalah merupakan tindakan yang tidak berakhlakul karimah, yang tidak punya rasa patriotisme dan tidak punya rasa kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka tidak memikirkan keadaan dalam negeri, tapi mereka memikirkan keadaan luar negeri. Padahal pada saat itu kelangkaan minyak goreng terjadi di dalam negeri. Nah, di sini mereka akan kena undang-undang Tipikor, undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 99 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau undang-undang Tipikor. Di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang Tipikor adalah dikatakan setiap orang, baik pejabat pemerintah maupun swasta, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat 2 di dalam Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan dari keadaan tertentu di sini adalah bahwa keadaan dalam negara itu ada bencana alam atau krisis moneter, atau bisa dikatakan keadaan negara dalam keadaan bencana alam atau krisis moneter. Nah, pandangan saya, kelangkaan minyak akhir-akhir ini itu adalah sebagai bencana alam atau krisis moneter. Jadi bisa dikatakan keadaan negara tertentu. Di sini jika ada
orang yang melakukan perbuatan melawan hukum khusus, yaitu tipikor, korupsi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan negara lagi bencana alam atau krisis moneter, maka bisa dijatuhkan pasal 2 ayat 2, yaitu hukuman mati. Karena di dalam negara ada musibah dan mereka melakukan tindak pidana korupsi, ini yang menurut pandangan saya yang kurang berakhlakul karimah. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang saya baca, unsur dari perbuatan melawan hukum tindak pidana khusus, yaitu korupsi, harus adanya kerugian uang negara dirugikan dalam keuangan. Ini adalah unsur poin yang menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, tindak pidana harus ada unsur keuangan negara dirugikan atau adanya kerugian keuangan negara. Karena dilihat dari definisi Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dikatakan atau divisi kerugian keuangan negara atau kerugian negara yang dimaksud adalah secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dirugikan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Jadi ini adalah unsur adanya tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan yang lain juga disebutkan definisi kerugian keuangan negara, seperti Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 di dalam pasal 1 angka 15 tentang Undang-Undang Pemeriksaan Badan Keuangan, yang dikatakan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti. Nah, ini digarisbawahi, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan baik disengaja maupun lalai. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara juga dikatakan definisi kerugian keuangan negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Nah, ini peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang definisi kerugian negara. Nah, dalam tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi ini, yang unsur utama adalah adanya kerugian negara yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi. Jadi jika negara dalam keadaan tertentu, baik bencana alam maupun krisis moneter, adanya perbuatan melawan hukum, tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi, maka setiap orang, baik pejabat negara maupun swasta, yang menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, maka pasal 2 ayat 2 bisa diterapkan dengan hukuman mati. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
Semoga penjelasan atau pandangan atau pendapat saya tentang korupsi minyak goreng ekspor ke luar negeri bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan lupa like dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.